Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Officer Vlog. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa sekali ya. Kebetulan ada hadir di sini praktisi sekaligus akademisi dari Universitas Buana Perjuangan yang akan mewawancarai para korban pinjaman online, baik itu pinjaman online legal maupun ilegal. Nah, bagaimana nanti ya? Mudah-mudahan dengan konten ini adalah awal mula pionir kita akan membuka krisis center pinjaman online, dan mudah-mudahan ini menjadikan awal yang baik khususnya para korban pinjaman online yang saat ini sudah diperlakukan dengan sangat tidak baik oleh pelaku bisnis pinjaman online ini. Yuk kita simak seperti apa sekaligus perkenalan dengan para praktisi dan akademisi dari Universitas Buana Perjuangan. Silakan simak. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Baik, selamat siang. Bahwa kami salah satu praktisi pemerhati terkait dengan pinjaman online yang saat ini kami sangat peduli sekali terkait dengan nasabah-nasabah dari korban pinjam online yang dimana efeknya sangat luar biasa. Saya harap dengan kondisi saat ini bisa bermanfaat untuk bukan ibu bapak saja, mungkin yang melihat dari subscriber dari Pak Haji Jamal. Semoga harapannya kita dapat teredukasi dengan orang-orang yang memang belum memahami apa itu pinjol, apakah enak minjem pinjol atau kok susah minjem pinjol. Nah, adapun pertanyaan kali ini nanti kami akan mengutarakan kepada bapak ibu melalui teman-teman kami sendiri. Baik, dari saya perkenalkan, nama saya Sutrisno. Saya Nela Yulia. Dan saya Mela. Baik, nah, kami bertiga memang khusus datang di channel ini untuk bisa berkenalan langsung kepada Pak Haji Jamal sebagai kreator dan ibu-ibu yang memang jadi korban ya Bu? Pak ya, boleh perkenalkan Pak? Saya Pak Aris. Ibu? Saya Sri Marianti. Baik, salam kenal ya Pak. Baik, dari saya mungkin pembukaan seperti itu, nanti pertanyaan kita akan sampaikan secara bergantian. Baik, mungkin dari Ibu Mela mau menyampaikan pertanyaan, silakan Mangga. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi sudah disampaikan, mungkin untuk pertanyaan dari saya yang pertama adalah dari kronologis dulu ya, dari Ibu dulu mungkin ya, dari Ibu dari awalnya itu kenapa bisa mengajukan pinjaman online? Mungkin bisa disampaikan kepada kami, Ibu ada awalnya ada usaha apa, atau Ibu itu saat mengajukan pinjaman itu usia Ibu itu di berapa, apakah supaya kami bisa menghitung sudah berapa lama jangka waktu pinjaman online-nya, seperti itu Bu. Silahkan. Awal pinjaman itu buat nutup hutang offline. Jadi kan ini nih pinjol gampang nih tanpa harus ribet, cuman verifikasi data KTP kan, sama istilahnya mangap-mangap gitu ya, mengedip-ngedip juga kan cair gitu. Nah udah dari situ terus ya dari awal 2021 sih. Awal 2021, sekarang sudah 2022 ya, sudah Tapi awal gabalnya itu waktu bulan April 2022 maksudnya. Ya, udah nggak sanggup buat bayar kan gitu. Tadinya ya minjol satu buat gali lubang, tutup lubang. Jadi punya 4 aplikasi. 4 aplikasi pinjol. Yang awalnya memang untuk nutup hutang yang offline. Ya. Mohon maaf kalau ini saya mau tahu untuk Ibu sendiri kebutuhannya, misalnya Ibu ada usaha kah atau apa gitu yang menyebabkan Ibu ada hutang offline misalnya. Seperti itu. Betul. Ya, emang kemarin sempat kerja juga gitu, tapi sekarang udah resign kerjanya karena emang buat ngurus anak gitu. Oh, jadi memang tidak ada usaha saat itu. Kalau sekarang sih begitu. udah ngewarung.
Oh, sekarang udah sekarang ada warung, warung. Oh, baik. Jadi dari awal dari 2021 Iya. sampai saat ini mungkin ya masih ada saat ini pinjol hutang ke pinjolnya. Kalau hutang ke pinjol itu awal-awal emang lancar. Nah, waktu galbainya itu waktu kita nggak sanggup bayar itu bulan April. April 2022. Iya. Hingga saat ini. Iya, hingga saat ini. Oke, baik. Berarti mohon maaf untuk usia Ibu saat ini di usia berapa tahun? 37. 37 tahun. Resign kerja dari usia Resign kerja itu jalan 2 tahun. jalan 2 tahun baru ya. Iya. 2020. Baik. Untuk yang dari April berarti kan sudah ada ini ya Bu, makanya tersendat untuk Iya, setoran pinjolnya. Ibu kan ada 4 aplikasi pinjol. Iya. Yang tersendat itu 4-4-nya atau salah satu aja? Pertama itu sempet 2. Nah, 2, tapi 2 itu ya kita bikin lagi buat tutup lagi kan. Jadi 4 semuanya totalnya. Jadi buat ya gali lubang tutup lubang sebenarnya sih. Jadi 4-4-nya tersendat. Iya. Baik. Jadi dari April itu kan sekarang udah Oktober nih. Heeh. Pas awal-awal Ibu tersendat ada penagihan seperti apa yang dilakukan pinjol terhadap Ibu? Awal-awal itu penagihan biasa lewat WA. WA dengan ancaman-ancaman mau sebar data. Terus ya kita juga sebenarnya ketakutan juga ya karena kita awam gitu ya. Terus nyari pinjaman kan buat bayarnya. Bukan solusi sih sebenarnya. Malah jadi terpuruk lagi. Sempet ya down gitu, down. Sampai saya nemuin Pak Haji, nemuin channelnya Pak Haji, ketemu sama Pak Haji, ya alhamdulillah jadi bangkit gitu, bisa bangkit. 3 aplikasi itu malah pernah datang semua ke rumah. Begitu. Iya. Oh, di bulan apa pernah datang ke rumah Di Ibu? bulan Agustus. Malah 1 hari itu sampai 2 aplikasi datang ke rumah. Ininya kolektornya. Oh, Dengan 1 hari yang sama, hari itu semua. baik. Dari April itu bulan apa datang ke rumah ibunya? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Awal-awalnya ya cuman mereka ngancam buat sebar data lah, terus kirim foto mau ke rumah, saya udah di rumah gitu, tapi ya emang nggak ada gitu. Ada laporan kah dari tetangga misalnya, Bu saya dapet WA nih gitu kan? Oh bahwa alhamdulillah Ibu belum nggak pernah. ada. Oh, Paling berarti- cuman ade aja, karena teh ada WA dari ini dari aku laku katanya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa kata saya gitu, cuman nanyain doang. Terus sempet telepon juga ke ade, kan ada yang dijadiin kondar gitu. Minta biasa suruh dibayar katanya gitu. Ya nanti saya sampein, ya udah gitu aja. Nggak pernah direspon lagi, nggak ada telepon lagi. Tapi selama ya pokoknya selama didatengin nyampe sekarang ya alhamdulillah, namanya WA sepi gitu. Terus ya emang edukasi dari Pak Haji juga emang Sangat membantu. sangat membantu ngatin Baik. mental. Dulu sebelum kenal Pak Haji, yang namanya motor berhenti di depan rumah itu takut. Sudah gemetaran aja ya Bu ya, apa nih yang akan terjadi? Baik Bu, untuk ininya kan tadi Ibu sampaikan dari awal 2020 udah yang 1 tahun lalu ya Bu ya. Sampai saat ini dari pertama Ibu pinjam ke pinjol itu nominalnya Ibu pinjam berapa, kemudian selanjutnya jadi berapa begitu sampai saat ini begitu Bu? Sampai saat ini galbe apa gimana? Iya, Oh. enggak dari awal pas sebelum Peminjaman. itu, betul. Oh, kalau peminjaman itu kan awal-awalnya kan nominalnya paling dapat 500 ya. Awalnya 500.000 saja. Terus kan dibayar, terus naik lagi nominalnya, limitnya kalau pembayaran lancar emang selalu naik. Oh, jadi memang Ibu dari awalnya karena lancar dulu baru Iya, naik. naik. Oh, jadi enak seperti itu ya Bu ya. Misalkan gampang cairnya begitu. Bulan kan kalau yang 500 itu 1 bulan nih. Bulan ini minjam, bulan depan dibayar. Nah, misalkan jadi 560 gitu. Tapi 500 itu kita nggak nerima 500 dari peminjaman itu, cuman 400 berapa gitu. Ada potongan saat Iya, terima ada pinjaman. potongan saat peminjaman.
Jadi nggak bersih segitu, tapi kita ngembaliin lebih dari 500. Baik, saat Ibu menerima pinjaman tersebut ya, ataupun saat Ibu mengajukan, kira-kira yang bisa kami tahu perjanjian apa yang Ibu buat dengan pinjol tersebut. Misalnya Ibu ada aplikasi di Play Store, atau misalnya Ibu ada pesan melalui WhatsApp yang misalnya Ibu isi dengan tekan iya, atau seperti apa yang bisa Ibu jelaskan kepada kami? Kalau di aplikasi pinjol kita cuman verifikasi data aja, ya KTP kayak gitu, verifikasi wajah, terus nanti limitnya berapa, kita klik, diajukan, ada 10 menit, kalau cair masuk rekening kita sendiri. Langsung dalam Langsung. 10 menit? Iya. Wow, luar biasa. Jadi ya kan Bu ya. ibaratnya nggak susah gitu ya. Kalau ke perbankan kan emang susah juga, terus survei juga. Kalau pinjol enaknya di kayak gitu. Tanpa survei langsung. Tanpa survei cair ya. langsung. Baik. Kalau limit kalau legal itu 1 bulan tenornya. Kalau yang ilegal nggak tahu juga ya. Saya belum pernah nyoba yang ilegal dan jangan nyampe gitu. Baik, cukup menjadi pelajaran ya. Untuk saat ini pinjolnya ada 4 Ya. sampai saat ini, Yang masih ada tanggungan Ibu Ya. ke pinjol tersebut. Bisa disampaikan kepada kami mungkin Kredit ada Pintar, kredit pintar, Aku Aku Kredipo, Kredipo, dan Julo. Julo. Julu bahasa kami itu. Baik. Kemudian tadi sudah disampaikan awal pinjam 500, terus pencairan sangat mudah. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya saat ini berapa hutang Ibu dari satu pinjol? Kalau kredit pintar itu saya pinjam 1.800.000 dengan tenor 2 bulan. Tapi setelah tidak dibayar, kemarin saya cek aplikasi itu jadi 3 juta lebih. Kalau aku laku itu 2 juta, kalau aku laku 1.500.000. Ya. Kalau kredipo 2,9. Kalau Julo itu saya cuma tinggal 1 juta berapa gitu Bu, lupa. Baik. Berarti 1.800.000, ada yang 1.500.000, tapi itu 1.500.000 itu udah saat ini begitu. Iya. Baik. Kemudian 2.900.000 Iya. dan 1.800.000. Iya. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya dari saat ini apa yang dilakukan pinjol terhadap Ibu? Kalau ketiga aplikasi itu Kredipo, Aku Laku, dan Kredit Pintar itu pernah ke rumah. Sampai 3 kali ke rumah. Kalau untuk Kredit Pintar saya kena didatangin tim auditornya, katanya bilangnya dari tim auditor Kredit Pintar, tapi dia bukan niat menagih, cuman menanyakan apakah ada FC yang pernah berkunjung ke rumah apa tidak. Kalau pernah, benar nggak orangnya ini, terus benar nggak maksudnya apa loh yang FC lakukan, dalam penagihannya gimana, tata cara penagihannya, mereka sopan apa enggak. Terus ditanya lagi, memberitahu sih, bukan ditanya, jangan pernah menitipkan uang setoran kepada FC gitu. Baik, mungkin bisa dijelaskan Bu kepada kami semua di sini, mungkin yang menonton juga, untuk FC itu barangkali yang belum kenal pinjol ya Bu ya. Nanti FC itu apa begitu kan? Seperti itu. Terus yang menagihnya itu apakah bisa di FC atau bukan begitu, yang ke rumah Ibu? Kalau setahu saya kan kalau FC itu file collection, dia tugasnya kayak kolektor lapangan kayak gitu Bu. Ya kadang tergantung orangnya juga kan, biasanya ada yang barbar gitu ya, ada yang menekan ke nasabahnya harus bayar nyampe nasabahnya mentalnya down gitu. Tapi ada juga yang sopan gitu. Baik. Ya kalau sebenarnya kalau belum kenal pinjol jangan pernah lah kenal pinjol kayak Baik, gitu. betul. Apalagi kalau mentalnya nggak kuat-kuat banget gitu. Iya. Soalnya mereka ibaratnya apa ya, dari terornya itu. Yang Ibu rasakan ada teror seperti itu kepada Ibu? Kalau selama ini saya belum pernah ada teror, paling cuman bilangnya mau sebar data aja gitu. Sebar datanya maksudnya dalam data hal apa gitu Bu? Data-data saya itu mau disebarin ke kontak yang ada di handphone. Data pinjaman atau data semua. pinjaman? Data nama, kayak alamat, terus punya hutang ke aplikasi ini belum dibayar kayak gitu. Baik. Berarti masih
Lalu komitmen selanjutnya Ibu ke depan mau seperti apa rencana Ibu? Ya Kami kan rencananya ingin tahu begitu Bu ya, dengan historikal yang sudah dari Agustus misalnya ada tersendat dengan 4 aplikasi pinjol ini yang nominalnya kan kurang lebih di sini cukup lumayan ya Bu ya begitu. Ya. Sementara Ibu sendiri kan sekarang ada usaha memang warung begitu, tapi yang ingin kami tahu bagaimana komitmen Ibu selanjutnya? Apakah misalnya Ibu ingin melunasi satu pinjol dulu, kemudian pinjol lainnya, atau tetap akan membayar pinjol itu 4-4-nya dengan cara dibagi rata misalnya seperti mendingan udahlah gitu, istilahnya ada uang dibayar, nggak ada uang ya nggak usah gitu, mending buat kebutuhan yang benar-benar butuh banget mendesak gitu. sekali begitu. Iya, nanti gimana Bu kalau bunganya tambah berlipat besar begitu? Kalau kemarin saya pernah ngobrol sama FC dari Kredipo, bisa bayar pokoknya aja, dia stop bunganya. Misalkan saya cicil nih per bulan 200.000 gitu, nggak apa-apa. Kalau kalau kredit pintar kemarin, kalau Kredipo dan aku laku susah buat negonya. Ya kalau misalkan ada uang ya saya bayar gitu, kalau nggak ada uang ya gimana lagi gitu. Dalam hal ini jadi ada yang pengertian, ada yang memang tidak bisa dinegosiasi Ya, sama sekali. Betul. malah sempat bilangnya gini, kalau misalkan ibu nggak bayar bulan depan, yang datang itu bukan tim kami, dari tim eksternal. Tim eksternal itu dari orang Ambon kayak gitu, nakut-nakutin kayak gitu. Jadi kalau sama orang Ambon itu ibu udah nggak bisa nego lagi, harus bayar hari itu juga katanya. Lah kalau saya nggak ada mau diapain lagi, kata saya gitu. Ya rata-rata pengancamannya gitu sih, kalau lewat FC-nya pengancamannya pasti bakalan turun dari orang eksternal dari luar kota kayak Ambon kayak gitu, orang kayak timur kayak gitu, yang bikin kita takut, bikin kita mau bayar gitu. Tapi selama ini belum pernah kan ya Bu ya, ada orang dari eksternal itu datang Ya, ke rumah Ibu atau alhamdulillah jangan nyampe gitu teh. Jangan sampai ya. Baik Pak, pertanyaan saya dengan Bapak siapa tadi Pak? Paris. Paris, seperti pertanyaan dari Ibu Mela tadi terkait dengan pinjol ini, asal mula Bapak mengetahui pinjol ini, apakah Bapak sekedar iseng-iseng saja, akhirnya klik ternyata cair gitu duitnya. Nah, tolong dijelaskan dalam hal ini Pak. Saya jelaskan Pak ya, Ya. kronologinya. Sebenarnya yang menjadi korban itu istri saya, jadi bukan saya sebenarnya. baik. Awal mula bukan coba-coba, hanya menolong temen. Istri saya itu menolong temennya, kronologinya seperti itu. Karena kan menolong temen, tapi tanpa seizin saya, jadi saya tidak tahu awalnya seperti itu. Ya, awal mula itu saya juga lupa itu di aplikasi apa, tapi yang jelas legal. Karena kan temannya itu menjanjikan 2 minggu yang akan datang dia akan baru ada dana, dan waktu itu memang sedang mendesak. Temannya itu anaknya sedang di rumah sakit. Baik. Istri saya itu tujuannya menolong, tapi dengan cara yang salah. Artinya gitu, dia mengajukan pinjol untuk menolong temannya itu, dan uangnya pun yang gunakan sebenarnya temannya itu. Tapi kan sebelumnya kan harus tahu dulu kan pinjolnya, apakah si ibunya langsung tahu dengan sistem pinjol ini atau Sudah memang tahu. udah tahu sebelumnya. Maksudnya artinya tahu tuh gini, itu di situ udah udah jelas tenornya 14 hari. Tenornya, dan yang temannya itu menjanjikan 14 hari uang akan ada. Jadi untuk bisa mengembalikan kan dengan nominal yang pinjam. Baik, gitu. paham. Nah, dikarenakan istri saya itu nggak jujur ya Pak ya, istrinya nggak jujur, nggak koordinasi dulu dengan saya gitu. Nah, itu dengan tenor 14 hari itu nggak nyampe 14 hari itu sudah ditagih Pak. Ternyata, jadi di hari ke-12 itu sudah ditagih, harus dibayarkan gitu. Dengan teror ancamannya itu kalau tidak segera dibayar akan sebar data. Artinya sebar data itu ya verifikasi wajah, foto dengan KTP seperti itu kan. Nah, itu dengan rasa ketakutan. Nah, istri saya mungkin merasa bagaimana caranya untuk menutup pinjol itu gitu. Pada saat itu minjem berapa ya Pak kalau boleh saya tahu? Kalau penuturan dari istri saya itu awal tuh 5 juta Pak.
5 juta. 5 Tapi juta. langsung di ACC sama pinjolnya. Di ACC soalnya itu juga ya sepertinya Hanya cuman verifikasi wajah, KTP langsung di ACC. Betul. Backgroundnya nggak ditanya ini Pak, apakah dari pedagang tidak apa ada seperti itu, Pak. Oh. Tidak ada seperti itu. Berarti pinjolnya tidak ada kekhawatiran sama Bapak bahwa dia sanggup gitu. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Kalau menurut informasi dari kita itu pengajuan verifikasi data dengan begitu cepatnya langsung masuk ke rekening seperti penuturan Ibu Sri ini seperti itu juga sama. Dalam 10 menit itu. Iya. Wah, luar Begitu. biasa ya Pak. Langsung. Setelah dapat nominal itu akhirnya si ibu tadi memberikan pinjaman Ya, kepada. langsung diberikan ke temannya itu. Dengan proses itu Langsung di TF langsung ke temannya lagi. Transfernya transfer kan lagi. langsung ke atas nama istri saya karena Iya. memang datanya menggunakan istri saya. Nah, setelah itu ya langsung diberikan ke Temennya itu. untuk Gitu. untuk ngurus anak yang sakit Nah, mungkin tapi ya. mulai petaka datang itu kan di hari ke-12 itu tidak sesuai yang dijanjikan dengan tenor 14 hari itu, Pak. baik. Jadi di hari ke-12 pun harus sudah dibayarkan. Dibayarkannya berapa? Harus 5 juta atau kan Harus 5 juta itu informasi dari saya itu waktu itu nerimanya pun nggak 5 juta, Pak. Pengajuan 5 juta itu nerimanya nggak 5 baik, juta. ada potongan ya. Ada. Itu sekitar 5 berapa? 6 apa 5 berapa? Iya, Kurang lebih segitu baik, ya. baik. Nah, itu dengan cara kan membuka aplikasi yang lain, Pak, untuk menutup aplikasi itu gitu kan. Nah, secara otomatis kan harus mencari limit lebih tinggi Iya. supaya untuk menutup nominal itu gitu kan. Ya, begitu seterusnya. Baik. Nah, dikarenakan di hari yang dijanjikan temannya pun akhirnya pun meleset. Sehingga untuk nutup yang buat galian kedua itu pun nggak bisa nutup. Ya akhirnya kemana larinya? Mungkin apakah ada berpikiran, mungkin kali ya, dengan pinjaman ini bisa minjam ke pinjol yang lain untuk nutup yang pinjol sebelumnya, ntar pinjam ini secara giliran, akhirnya kita dapat gapnya gitu, secara keuntungan. Itu Nggak kalau ada. seperti itu jadi jatuhnya gali lubang tutup lubang itu terus, Pak. Jadi yang ada makin membesar. Nah, pas Gitu. tagihan itu setelah 12 hari, berapa Pak yang harus dikembalikan Pak nominalnya? Kalau dengan pinjaman 5 juta kurang lebih sekitar 5.600.000 ya. 600. Iya. 56 pengembaliannya itu 56, tapi sedangkan kita terimanya nggak nyampe 5 juta juga. Oh. Itu udah ada potongan di awal, tapi juga pembayaran pasti lebih gitu kan. Nah, Itu udah pasti. seiring waktu, apakah permasalahan yang terkait dengan pinjol ini kan kalau misalkan ngomong 5 juta, balik 5.600.000, saya pikir standar. Nah, yang memberatkan Bapak itu apa ya dari sistem pinjaman ini? Kalau yang memberatkan menurut saya jadi gini, Pak ya. Tenornya itu nggak sesuai dan ancamannya itu terornya itu mau sebar data. Kadang sebelum 2 hari sebelum jatuh tempo itu kadang sudah menghubungi kontak darurat. Ada, gitu kan. Udah dihubungi kontak darurat. Udah dihubungi. Dengan banyak ada dijadikan kontak darurat, tolong disampaikan untuk pembayarannya. Jadi Seperti itu. terkait dengan pinjaman online ini yang tadi 5 juta, terus apakah ada pinjaman lain lagi sehingga jadi membengkak yang memang benar-benar membuat diri kita depresi yang Betul. bisa mengakibatkan, mohon maaf ini, putus asa, ngambil hal-hal yang tidak diingin seperti bunuh diri tadi. Ya kalau dari depresi ada ya Pak, karena itu udah gali lubang tutup lubang sehingga menjadi banyak kan. Dan jatuh temponya akhirnya kan jadi bisa berurutan tuh Pak. Jadi jatuhnya bisa setiap hari kalau banyak. Dan untuk istri saya ini sudah sampai di 10 aplikasi ada Pak. Sampai saya memutuskan, akhirnya saya menemukan channel Pak Haji dan konsultasi dengan beliau, dan akhirnya saya putuskan untuk kalau dalam channel Pak Haji itu gagal bayar, artinya begitu ya. Dalam arti gagal bayar di sini bukan karena kemauan ya Pak, tapi karena memang Keadaan kondisi. keterbatasan ketidakadaan dana. Intinya seperti itu. Seperti itu. Dengan Jadi, adanya dari Pak Haji ini dikasih advice Ya, kalau- sehingga bangkit lagi ya Pak ya. kalau untuk dikasih yang jelas edukasi sudah pasti Pak. Jadi kita sedikit memahami dasar hukum. Kalau masalah hutang piutang itu yang kita khawatirkan sebelumnya kan kita nanti dituntut, kita di penjara ya kan, seperti itu karena kita belum memahami Pak. Kan ancamannya kan selalu begitu, makanya yang kita takutkan kan seperti itu. Nah kemudian saya
mengenal channel beliau Pak Haji, ya jadi saya memahami bahwa masalah hutang piutang itu jatuhnya hanya perdata, jadi gitu. Baik. Jadi itu ya kami jadi mental jadi kuat ya. Baik. Gitu. Dari Bapak Ibu ini terkait dengan kasus hal ini pinjol ini sudah masuk ke perdata belum? Yang terkait dengan gugatan dari pinjolnya sendiri, Bapak Ibu memang tidak ingin membayar gitu sehingga masuklah berkas itu ke pengadilan mungkin sebagai pelaporan ya. Belum sih, Pak. belum ada ya. Ya, Dapat kalau- diselesaikan ya. Kalau untuk sampai saat ini Pak, dari saya mulai keterlambatan pembayaran itu dari bulan 5 ya, Mei ya. Sampai dengan sekarang ya saya hanya pasrah dan saat ini hanya fokus untuk kebutuhan keluarga dan mungkin untuk nutup yang offline ya Pak, mungkin seperti itu. Ya kalau masalah yang pinjol ini saya siap, artinya siap tuh begini, apapun resikonya dari pihak pinjol itu mau mengajukan gugatan ya saya siap untuk hadir gitu. Oh. Nah, intinya seperti itu aja. Oh. Karena memang karena belum ada ketersediaan dananya Pak. Ya kan banyak kasusnya gitu ya Pak, masalah bunuh diri gitu. Tapi kenapa pemerintah selalu nutup mata gitu? Kemarin sempat gembor-gembor nyampe presiden turun, sekarang muncul lagi gitu. Ada apa gitu di balik pinjol ini gitu? Ya kalau misalkan nggak bisa diberantas, setidaknya para FC-nya, DC-nya lebih lagi di apa ya, di Tertibkan. training ya, ditertibkan masalah penagihan, masalah jam kerja dia. Kadang kan suka ngelanggar Pak. Malah ada yang nyampe jam 9 masih melakukan kunjungan ke nasabah gitu. Baik. Ya, kan terus dari aturan OJK-nya juga harus diperhatikan lagi, harus diperbaikin lagi. Terus masalah undang-undang yang sekarang itu masalah undang-undang yang Menyimpan data. yang data kita itu, nah ya benar-benar harus dijaga gitu, karena kan emang kita juga korban pinjol, takutnya kan data juga kita juga kan Tersebar datanya luas emang ya. tersebar luas gitu, takutnya disalahgunain gitu. Juga di situ kan ada KTP walaupun bukan asli, tapi kan emang kita verifikasi wajah, kirim KTP, foto KTP gitu. Ya minta lebih diperhatikan lagi oleh pihak OJK-nya gitu. Jadi lebih diperhatikan lagi korban-korbannya gitu. Jangan main dilempar-lempar terus gitu. Sedangkan mereka ada di bawah naungan OJK kan gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Harapannya demikian ya Bu ya, bahwa Ya. di OJK ini sendiri mempunyai aturan main terkait Ya. dengan prosedural ya, cara penagihan mungkin ya itu harus ditertibkan lagi. Ya. Mungkin tadi benar kata Ibu tadi ya mengenai jam penagihan. Jam penagihan, terus Jangan cara sampai malam ya jadinya. cara penagihannya juga gitu. Jangan nyampe ada ngeluarin kata-kata kasar gitu. Lebih diperhatikan lagi Humanis lah. ya Bu ya, lebih secara wajar. Iya, secara wajar. Memang kita berhutang, tapi harus memperlakukan kita tetap sebagai manusia Iya, ya, Bu, sebagai ya. manusia. Ya, Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman semua, tadi sih sudah dengar ya pemaparan dari para akademisi dan praktisi ini, dan juga kita mendengarkan pemaparan jelas ya tadi detail bagaimana mereka awal mula terjerat dengan pinjaman online ini sampai mereka berproses ketika mereka ditagih. Teman-teman, kita bisa ambil hikmah dari semua ini bahwa pinjaman online tidak ada satupun manfaat yang didapat, tapi mudorot ya lebih banyak ke arah sana. Dan saya berharap dengan konten ini kalian lebih teredukasi lagi, dan mudah-mudahan kalian yang saat ini belum pernah mencicipi namanya pinjaman online, jangan pernah kalian jatuh, terjerat, terlilit ke dalam jebakan pinjaman online. Ingat ya, saya selalu memberitahukan ke kalian, jangan tergiur dengan kemudahan dan akses yang cepat. Tapi lihat, pertama data Anda yang bermasalah. Walaupun sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, tapi belum menjamin bahwa itu data Anda akan safety ya. Yang pasti ketika data Anda ada di mana-mana, itu kemungkinan besar terjadi, apapun bisa terjadi. Dan saya berharap untuk teman-teman semua yang saat ini ada dalam gagal bayar, tunda bayar, atau apapun itu, teman-teman tetap utamakan dan fokuskan kebutuhan hidup kalian, kebutuhan keluarga lah yang lebih penting.
Karena kita tahu terjerat pinjaman online, apalagi ini ilegal ya. Kalian sudah tahu ya, ilegal ini betapa sangat menyiksa kalian. Dengan tenor begitu singkat, kalian terjerat, kalian tidak akan pernah bisa selesai. Itu saja yang mau saya sampaikan, dan terima kasih untuk para narasumber ya, untuk para akademisi praktisi dari Universitas Buana Perjuangan. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan untuk para korban yang terjerat, yaitu Mas Aris dengan Ibu Sri ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan untuk rezekinya ke depannya. Yang pasti hanya satu pesan saya, hijrah istiqomah. Dengan hijrah istiqomah, insya Allah akan memberikan rezeki yang terbaik buat kalian. Keberkahan selalu menyertai kalian semua, dan kalian tetap menjadi insan yang selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu saja yang mau saya bawakan kali ini, edisi sangat spesial, edisi ngobrol langsung dengan korban pinjaman online, dengan akademisi dan praktisi. Terima kasih. Nantikan edisi selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.